Halo sahabat sehat, saya Felicia, mahasiswa program studi ilmu gizi FEMA IPB University. Sahabat sehat, selamat jumpa kembali ya di Rini Podcast. Kali ini podcast tampil dengan info-info terkini dan berbasis bukti yang merespon kebutuhan gaya hidup sehat remaja dan dewasa, serta melawan hoax agar kamu tidak salah pilih dan tidak ikut-ikutan nih cara hidup sehat yang kurang tepat. Nah, sahabat sehat, akhir-akhir ini kita semakin sering ya mendengar dan membaca di berbagai media sosial tentang istilah plant-based diet. Diet seperti apa sih itu dan apakah gizi seimbang yang biasa kita dengar juga plant-based diet? Apa sih manfaatnya dan kenapa diet ini semakin populer? Dan bagaimana tips bila ada yang mau menerapkannya? Nah, bersama kita saat ini hadir narasumber yang tak asing lagi yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan atau Pergizi Pangan Indonesia. Nah, baik. Apa kabar Prof hari ini? Baik, Vel gimana? Pasti sangat luar biasa. Apalagi hari ini mau membahas topik yang sangat menarik nih, Prof. Iya. Nah, akhir-akhir ini Prof lagi sibuk apa? Kelihatannya banyak mengisi seminar-seminar nih, Prof. Ngintipnya di mana tuh? Di mana-mana pasti ada nih. Iya, ada aja sih ya. Namanya dosen ya harus ada ini ya. Kegiatan pengajaran, membimbing, menguji, menginspirasi. Ya, kadang-kadang juga diskusi, dan sisa waktu itu kadang-kadang diajak orang lah gitu ya, ada yang ngundang sana, ngundang sini, termasuk salah satunya webinar gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi tuh akhir-akhir ini nih kita sempat banyak baca dan dengar juga ada istilah namanya plant-based diet. Nah, sebenarnya apa sih itu Prof plant-based diet? Iya, plant itu kan artinya tanaman ya, Tumbuhan, ya. atau tumbuhan. Kemudian based diet, jadi diet yang didasarkan mayoritas jenis makanannya adalah dari tanaman atau tumbuhan, atau bahasa lain seringkali juga nabati ya. Seringkali kan dipertentangkan ada nabati, ada hewani ya. Hewani yang biasanya yang bisa bergerak gitu ya. Jadi kalau didefinisikan sederhananya, yaitu pengaturan makanan minuman di mana pangan nabatinya itu lebih dominan, lebih banyak gitu. Nah, apa itu Prof pangan nabati? Mungkin sahabat sehat di rumah ada yang kurang paham. Pangan nabati ya. Jadi yang dia berasal dari tanaman, kalau kita di Indonesia nih ya, yang sering kita makan sebagai makanan pokok biasanya nasi ya. Berasal dari beras, berasal dari padi. Kadang-kadang umbi-umbian juga ada, jagung, singkong. Jadi nggak hanya sayuran ya Prof ya? Oh enggak ya. Nah memang kadang-kadang orang menerjemahkannya itu salad gitu ya, tapi tidak harus salad. Yang penting dia kan dari tanaman tadi ya. Udah sampai umbi-umbian, ada jagung juga. Bahkan kalau di Indonesia juga banyak produk-produk turunan terigu juga, itu kan juga nabati. Kemudian ada kelompok kacang-kacangan, mau kedelai dan turunannya, tahu tempe, apakah kacang hijau, kacang merah. Banyak jenis kacang-kacang Indonesia ya. Kalau kita ke pasar tuh warna-warni ya. Mulai dari yang putih, kuning, merah, hijau, hitam, bahkan aneka kacang-kacangan itu juga masuk nabati. Kemudian baru sayur. Wah, sayur luar biasa banyaknya dan warna-warni lagi. Kemudian buah, bahkan herbal. Bumbu-bumbuan juga kan? Oke, segala sesuatu yang dari tanaman gitu ya, pokoknya. Nah, kalau gitu kalau misalnya nggak cuma sayuran nih, apa aja sih jenis-jenisnya nih Prof plant-based diet? Ya, jadi dia dominan karena itu masih dibolehkan ada komponen dari hewani ya. Oh, boleh. Jadi dari ikan, dari produk ternak ini ada ayam, ada telur. Dari ternak juga ada daging, ada susu, ya. Kemudian kalau kita bicara perikanan dalam arti luas, tidak hanya ikan, ada seafood, kerang, lain sebagainya. Udang. Ya, cumi, udang bagian dari sini. Banyak ya Prof ternyata. Ya, banyak sekali bisa dikelompokkan dari arti perkembangannya ya. Ada, ya kalau kita lihat dari
kelompok masyarakat di bagian Asia Selatan Utara ya, kayak India, Nepal, sangat dikenal di sana namanya vegetarian ya. Jadi diet di mana pangan nabatinya tadi dominan dan hewaninya hanya dibatasi. Kalau di India kan itu memang sangat menyukai susu ya. Ini berkait juga dengan nilai kepercayaan di sana kan ya, bahwa sesuatu yang keluar dari sapi namanya cairan susu tadi itu karena sapi tadi kan sesuatu yang sangat dianggap diagungkan lah ya, dianggap suci. Jadi lacto vegetarian. Jadi dia makan makanan dari tanaman tumbuhan tadi tapi minum susu gitu ya. Nah, di daerah tertentu ya memang juga banyak ternak ya. Ternak itu bisa ternak puyuh, ada telurnya, ayam juga ada telurnya. Sehingga itu disebut sebagai ovo vegetarian. Jadi dia dominan pangan nabati, tapi ada hewaninya berupa telur ya. Kalau mereka lebih pada daerah pantai ada telur penyu juga ya. Ada telur bebek ya, tapi umumnya kalau di pasar Indonesia telur ayam, tapi ada telur bebek, ada telur penyu, ada telur puyuh. Jadi judulnya plant based diet tapi nggak semua yang dimakan itu berdasarkan tumbuh-tumbuhan gitu ya, Prof? Enggak semua, bahwa ada yang ekstrim ya. Seperti vegan ya? Iya, seperti vegan itu yang plant based diet yang ekstrim. Bahkan diet itu tumbuh dari kebiasaan masyarakat interaksi sama lingkungannya. Itu selain vegetarian bisa kita kenal lagi ada namanya pesto rian ya. Pesto itu dari fish ya, bahasa Latinnya pesto. Kalau kita ingat cerita orang-orang Eskimo ya, mereka kan nggak ada bisa dikatakan minim sekali sayur. Kalaupun ada itu berupa rumput laut yang di daerah dingin sana. Umumnya mereka makan ikan atau sekali-sekali berburu dari singa laut ya, tapi umumnya ikan. Karena itu mereka kan terkenal darahnya encer ya. Orang Eskimo ini. Informasi baru tuh, Prof. Ya, kalau orang banyak makan ikan itu darahnya lebih encer. Artinya kalau dia luka itu lambat terjadi pembekuannya dan artinya jauh sangat tercegah dia dari jantung koroner. Jadi salah satu jantung koroner atau stroke itu kan salah satunya karena terjadi pengentalan darah ya. Kemudian satu lagi penyumbatan akhirnya kan. Kalau mereka encer, jadi sangat-sangat. Jadi saya kira itu udah hampir 60 tahun yang lalu ya. Ada peneliti dari Amerika datang. Kenapa ya kok nggak ada gangguan kayak stroke, ischemic heart disease, coronary heart disease pada orang-orang Eskimo? Kemudian dipelajari makanannya gitu. Terus bahkan ada penelitian yang dilakukan secara eksperimental. Wah, banyak ya ternyata, Prof. Ada lagi nggak sih plant-based diet jenis-jenis itu, Prof? Ada banyak ya, mungkin ada puluhan ya, tapi yang relatif populer aja ya. Misalnya vegetarian. Kemudian ada yang dia makan dominan ikan, ya. Pescetarian, jadi artinya dia dominan tetap nabati tapi dengan ikan gitu ya, pescetarian. Kemudian ada dominannya buah-buahan, frutarian disebutnya. Kemudian ada juga istilahnya balance diet ya. Kalau di kita gizi seimbang, tapi balance diet itu sebenarnya secara internasional memang ada ya. Jadi dia tetap dominannya adalah pangan nabati, tapi ada hewaninya. Kemudian setelah plant-based diet itu sebenarnya ada suatu jenis plant-based diet yang ditambah kata wool. Wool itu artinya seutuhnya ya. Jadi wool grain, wool fruit. Orang makan buah itu tidak jus ya, tapi buah utuh. Orang makan biji-bijian itu bukan yang ditepung dulu, tapi ya seperti kita makan nasi itu kan nggak ditepung ya. Ketika makan apalagi jagung, selagi dia tadi nggak ditepung, makan jagung rebus itu kan wool ya, wool grain, biji-bijian utuh. Begitu juga kalau makan kacang-kacangan. Jadi dalam konsep plant-based diet yang
Wool plant-based diet itu sebagian besar diarahkan pada minimal pengolahan. Itu maksudnya tadi utuh. Bijiannya utuh, kacang-kacangannya utuh. Utuh tidak berarti dimakan mentah ya, beda loh. Tetap diproses, tapi minimal prosesnya. Belum dijadiin ke bentuk lain. Ya, kan beda kalau kita makan bubur kacang hijau dengan sari kacang hijau. Betul nggak? Benar, beda. Nah, beda kita makan tempe dengan makan misalnya sari dele. Ya, beda kan ya? Beda. Nah, jadi maksudnya meminimalkan yang sifatnya kalau disarikan, dijuskan, tapi tetap diproses. Namanya tadi dari kedelai jadi tempe kan diproses. Namanya tadi buah-buahan dipotong-potong, kemudian dikasih bumbu rujak, misalnya makan rujak ya itu kan diproses, tapi minimal diproses. Bukan tadi misalnya diambil sarinya doang gitu, sehingga banyak bagian yang penting terbuang, serat, phytochemical, atau yang juga sering disebut komponen fungsional selain gizi gitu ya. Kemudian selain tadi wool plant-based diet yang dikembangkan, ada lagi yang berbasis pada budaya masyarakat. Kalau di sono di Eropa ke barat utara itu ada daerah Nordik namanya ya. Wilayah Nordik itu termasuk seperti Denmark, Swedia, Switzerland gitu ya. Itu disebut Nordic area. Mereka mengembangkan dari nenek moyangnya dulu ada namanya Nordic diet. Apa itu Prof? Nordic diet? Ya, jadi diet yang dikembangkan oleh masyarakat di daerah Nordik termasuk Norwegia, Denmark, Swedia, sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada produksinya. Mereka sana banyak makan buah-buahan itu berupa beri-berian, bukan beri-beri ya. Kan ada itu yang namanya, kan beri itu ada banyak ya, ada yang merah, ada yang ungu, purple, strawberry merah gitu ya. Kalau di kita terkenalnya strawberry ya. Tapi di sana banyak sekali jenis berry. Ya, saya sebut beri-berian tadi ya. Kemudian juga sumber ikan mereka baik dari laut maupun dari danau di sana juga sumber ikan. Kemudian berbagai jenis dari umbi-umbian yang kalau wortel kan sebenarnya umbi ya, yang di sayur ya. Ada beet. Oh, beet. Ya, beet itu ada yang purple ya, ada yang merah. Purple itu ungu ya. Jadi kemudian beberapa jenis bawang-bawangan juga, tomat. Jadi basis plannya beda di kita ya. Kita plannya daun singkong, daun apa? Bayam, kangkung, bayam. Nah, kalau di sana beda. Jadi tapi prinsipnya jadi dari tanaman tumbuhan itu banyak, tapi mereka dengan ikan, kemudian juga susu, tapi minimal sekali daging. Paling daging sekali seminggu mereka makan. Itulah aslinya Nordic diet tadi. Mirip dengan Mediterranean, tapi bedanya adalah penggunaan minyaknya. Ya, jadi kalau di Nordic itu namanya canola oil, minyak canola. Karena memang tumbuh di sana tanaman canola yang dia kalau berbunga kuning gitu ya, itu menghasilkan bijinya menghasilkan minyak. Tapi kalau di Mediterranean itu minyaknya kan olive oil, minyak zaitun. Jadi memang nenek moyang di suatu wilayah itu mengembangkan ya pola pengaturan makan minum jenisnya itu sesuai dengan kondisi lingkungan ekologi yang mendukung gitu ya. Sama kalau orang Amerika mengklaim apa yang kita makan di Asia tahun 80-an itu dibilangnya sampai ada namanya Asian Heritage Diet. Itu juga plant-based. Asia maksudnya, Asian Heritage Diet. Itu orang Amerika itu ceritanya ya, dia belajar puluhan tahun di Asia. Oh, ternyata kan mereka kalau di Amerika nggak makan nasi kan. Sekarang ada mulai yang makan nasi, tapi intinya kan mereka jarang makan sekali ya. Makan apa? Roti, kemudian kentang. Tapi begitu dia lihat Asia, wah beda gitu ya. Kemudian di
Di Asia juga banyak daerah kepulauan kan ya, pantai yang juga banyak makan ikan seafood, termasuk di Tiongkok, di Thailand ke selatannya, ke Malaysia itu melahirkan yang memberi label tuh orang Amerika justru, the Asian Heritage Diet gitu. Nah sama, jadi prinsipnya itu jenis pangan itu ada yang nabati, ada hewani, tapi namanya tergantung tumbuhnya, sama dengan minyak tadi. Namanya akan tergantung tanaman apa mereka peroleh. Jadi sebagai sumbernya itu berbeda. Banyak banget ya Prof ternyata ya jenis-jenis plant-based diet ini. Belum lagi ada yang modern kan, yang harusnya kita pernah bahas namanya flexitarian kan. Iya, benar, flexitarian dan yang fleksibel antara vegan dan vegetarian dan hewaninya. Ya. Dan mungkin sahabat sehat di rumah ada yang lupa apa sih vegetarian dan vegan ya, suka ketukar-tukar, mungkin dibahas sedikit Prof. Sisanya boleh diintip di episode sebelumnya ya. Ya, jadi vegetarian pada prinsipnya kan itu lagi-lagi nabati, yang dari tanaman, kemudian atau tumbuhan. Beda ya tanaman sama tumbuhan, tahu nggak bedanya? Apa tuh Prof? Biasanya kita anggap sama nih tanaman sama tumbuhan, cuma beda. Tanaman itu biasanya dari sesuatu yang ditanam, yang dirawat, dibudidayakan. Kalau tumbuhan itu lebih bisa liar, tanaman, bisa yang liar. Jadi beberapa daerah kan orang hanya tinggal metik dari pinggir hutan ya. Iya. Ketika pertanian berburu mengumpulkan toh. Nah, itu berarti dari tumbuhan ya. Tapi itu bahasa sekarang bisa tertukar balik sama aja lah. Pokoknya itu bukan dari hewan gitu ya. Nah, jadi ketika bicara vegetarian ada versi-versinya nih. Ada vegetarian yang dia sertai dengan susu, seperti rekan-rekan kita di India. Ya, ada vegetarian yang susu ditambah telur. Ya, ada yang vegetariannya hanya telur saja, yang disebut ovo-vegetarian. Kalau dengan susu lacto-vegetarian. Kalau susu dan telur disebutnya lacto-ovo-vegetarian gitu ya. Kemudian ada lagi vegetarian, di mana vegetariannya itu dengan ikan. Ya, ada lagi dia tidak ngandelin semua jenis tanaman, tapi dominan buah-buahan. Nah, itu disebut frutarian. Fruit dari kata fruit ya, frutarian. Frutarian. Boleh dijelaskan tuh Prof, apa sih frutarian lebih komplitnya nih Prof? Ya, jadi suatu pengaturan makanan atau diet yang dia dominan pangan nabati. Dari pangan nabati tadi paling banyak adalah buah. Tapi lagi-lagi cara mereka makan buah ini sangat menghargai sekali secara buah-buah yang tersedia secara alami ya. Artinya minimally proses, tidak untuk diambil sarinya begitu. Oke Prof, untuk balance diet nih Prof. Ini kan ada pangan hewani ya, pastinya aneka pangan hewani dalam balance diet. Nah, boleh mohon dijelaskan nggak Prof? Tentang balance diet tuh? Ya, jadi konsepnya sebenarnya juga dari Amerika ya. Ketika Amerika mulai resah dengan diet-diet mereka, di mana sekitar setengah abad yang lalu mereka merasa kok masalah gizinya meningkat, masalah penyakit tidak menular, jantung koroner, diabetes, kanker meningkat. Ada sesuatu yang salah menurut mereka dari diet mereka, di mana kurang serat, tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Kemudian mereka mencoba mengatur melalui piramida makanan yang mereka sebut. Ada dulu the basic four, kemudian balance diet. Kemudian Indonesia mulai tahun berapa ya? 90-an ya, mengadop istilah itu melalui WHO sebenarnya, karena WHO mengakui pentingnya makan aneka ragam secara seimbang. Nah, disitulah Indonesia juga mengadop istilah gizi seimbang, yang dimana dominasi pangan nabatinya tetap besar, tinggi. Jadi misalnya kalau kita makan satu piring nih ya, atau itu yang disebut isi piringku, mungkin ingat ya Vel ya. Iya. Nah, itu kan separuhnya itu sayur buah. Ya, itu kan separuhnya lagi makanan pokok dan lauk pauk. Nah, yang separuh aja itu udah jelas
nabati kan, sayur buah. Ya. Yang separuh lagi itu ada lagi 3/4-nya makanan pokok kan. Iya. Itu kan nabati juga. Oh, iya. Jadi kan kalau dipikir-pikir hanya 1/4 kan hewani. Berarti kan dominan. Berarti kan betul dominan nabati, balance diet tadi. Berarti gizi seimbang ini termasuk dengan sama kayak plant based diet atau termasuk plant based diet malah ya? Iya, termasuk plant based diet, tapi bukan yang ekstrim gitu. Ya kan? Karena yang ekstrim itu ya vegan tadi, sama sekali tidak mengonsumsi pangan hewani. Nah, tadi itu ada whole food plant based diet, Prof. Boleh dijelaskan sedikit ya, Prof? Nah, itu kan kata whole itu artinya utuh. Jadi kalau makan sumber pangan pokok, biji-bijian itu whole grain, bijian yang utuh. Artinya minimally proses ya, masih kalau di dalam biji itu kan ada lembaga ya, cikal bakal untuk tumbuh, atau di dalam proses itu akhirnya menjadi menir ya. Apa menir itu bahasa lainnya? Nah, apa tuh ya? Tunas ya itu kan seringkali diberikan ke ayam ya. Jadi kalau penggilingan padi itu ada bukan dedak. Kalau dedak yang kasar. Oh, pecahannya itu ya, Prof, ujung-ujungnya. Itu kan lembaga yang banyak zat gizinya ya. Jadi tergantung teknologi mengolah. Karena itu dulu kan orang dengan beras tumbuk dianggap lebih baik dibanding beras yang disosok. Karena kalau disosok, bagian penting yang lembaganya cikal bakal untuk tumbuh, sesuatu yang cikal bakal untuk tumbuh tuh gizinya bagus. Telur kan itu cikal bakal untuk anak. Iya. Bagus dari gizinya. Jadi sama juga di tanaman, di bijinya tadi ada namanya lembaga yang itu banyak zat gizinya. Jadi dia mempertahankan itu. Begitu juga whole grain, whole dalam arti kacang-kacangan. Jadi kacangan itu kalau dikonsumsi utuh, bukan ditepung gitu. Kalau makan kacang hijau ya udah bubur kacang hijau lah, jangan sari kacang hijau. Gitu. Kalau makan buah, ya makan buah potong atau rujak atau salad, jangan sari buah gitu. Karena kalau dia ada bentuk sari, ada bagian-bagian yang hilang gitu. Ada ahli yang membahas nggak, Prof, terkait diet ini? Oh iya, whole grain ini bukan whole grain, whole plant-based diet ya. Yang plant-based diet didasarkan pada bijian utuh, buah yang utuh, kemudian kacang-kacangan utuh. Ini namanya profesor, dia seorang medical doctor ya, yang juga mendalami biokimia gizi. Namanya Thomas Campbell, Campbell, bel lonceng ya, Campbell. Nah, beliau ini dapat kerjasama dengan ada namanya Food Hygiene Safety and Health di China, di Tiongkok pada tahun 80-an. Kerjasama ini melibatkan puluhan pakar Amerika dan Oxford University, Cornell University dengan Tiongkok. Dia dapat kegiatan 20 tahun mengikuti penelitian 6.500 subjek di China selama 20 tahun. Nah, dari situ dia menemukan bahwa banyak keunggulan sebenarnya di Asia, termasuk di China. Dia juga keliling ke Asia ya. Dia lihat tadi lahirnya The Asian Heritage Diet tadi dari Campbell, dan juga dia akhirnya mengembangkan setelah dia pulang penelitian 20 tahun yang diekspos bahwa ternyata plant-based diet itu bagus, lebih bagus lagi kalau makannya tadi minimal pengolahan gitu. Dan akhirnya dia menganut sampai beliau usia berapa? Udah kayaknya sekarang udah usia 80 tahun ya. Dulu pernah 2 kali ketemu ya. Wow. Di beberapa pertemuan internasional ya. Pernah di Beijing ada Asian Congress of Nutrition, pernah di Ontario di Kanada. Jadi dia memang di Amerika dia buat pelatihan-pelatihan bagaimana menerapkan plant-based diet. Wow. Meskipun dia udah pensiun ya. Wah, luar biasa sekali ya, Prof. Campbell namanya. Prof. Campbell. Iya, benar sekali deh. Dan bisa dijelaskan nggak, Prof, maksudnya
tadi tuh kan sempat dibahas tentang Nordic ya, Prof. Iya. Nordic diet ya, gitu. Itu kan dipengaruhi oleh ekologi atau lingkungan ya. Apa sih, Prof, pentingnya ekologi? Ya, dalam diet itu? ekologi itu kan lingkungan ya, lingkungan dan komponen-komponennya yang dimana manusia itu kan dalam hidupnya sangat tergantung pada lingkungannya. Apa yang kita makan sebenarnya berasal dari lingkungan kita. Jadi diet yang terbentuk dalam perjalanan sejarah manusia itu sebenarnya karena faktor lingkungan, ekologi yang berinteraksi dengan perilaku manusia. Ketika manusia mulai mengembangkan inovasinya, maka lahirlah iptek ya. Jadi itu juga karena ulah manusia iptek berkembangan ya. Jadi interaksi dari apa yang tersedia oleh lingkungan, apa yang bisa diolah, bisa ditanam, bisa diperjualbelikan, kemudian mempengaruhi makanan, manusia akhirnya mikir kalau baik dia teruskan, kalau nggak baik mungkin dia stop, atau taunya nanti belakangan ya nggak baiknya kan begitu. Jadi pengaturan makanan itu kadang-kadang bisa kita lihat per wilayah. Makanya ada tadi the Asian Heritage Diet. Melihat di kawasan Asia ada keunikannya dengan dominan beras, tapi juga makan ada ikan, ada sayur, ada buah, bahkan uniknya lagi sambal biasanya ya. Ya kalau di keunikan di Asia ini ada sambal, sambalnya nggak plain gitu. Kalau di Barat kan sambal itu ya chili pakai garam atau chili pakai sedikit diasemin gitu ya. Kalau di kita ada terasi ya, ada ditambah bawang, ditambah sangat beragam ya sambal-sambal di Indonesia tuh. Ada ratusan sambal, makan ada restoran sambal Ada khusus sambal. Iya, ada restoran khusus. Malah jadi bisnis sekarang sambal ya, Prof. Betul. Oke, baik, Prof. Nah, tadi juga sempat disebutkan ada Mediterranean diet, lalu flexitarian diet. Mungkin untuk sahabat sehat yang belum tahu nih bisa cek di episode-episode sebelumnya, kita sempat bahas juga nih diet Mediterranean diet dan flexitarian diet. Nah, sahabat sehat, itulah tadi episode Lini Podcast tentang plant-based diet. Nah, bila ada yang masih penasaran nih, juga bila ada saran, masukan, dan request topik apalagi nih yang menarik untuk kita bahas bersama, silakan tulis di kolom komen untuk dibahas di episode selanjutnya. Nah, ikuti terus juga Lini Podcast di YouTube dan Spotify Lini Sehat. Dan juga jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tanda lonceng di bawah ini agar sahabat sehat menjadi orang pertama yang tahu berbagai video hidup sehat terbaru dari kami. Sampai jumpa!